Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua siswa-siswi MTS Al-Musyarrafah dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dengan para UF dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 7. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita awali pertemuan kita dengan pembacaan basmalah. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah kita menjadi sebab musabab Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembelajaran atau pertemuan kita kali ini akan membahas pembahasan pada bab 6 tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Masuk pada peta konsep atau apa hal yang akan dibahas pada pembelajaran saat ini adalah tentang perkembangan Islam masa Daulah Bani Umayyah. Yang akan kita bahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah dan juga sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Asal-usul Daulah Umayyah, nama Umayyah itu berasal dari seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Bani Umayyah berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Saat Nabi Muhammad SAW diutus dari kalangan Bani Hashim, terjadi persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah yang sangat sengit. Bahkan Bani Umayyah menganggap bahwa Nabi Muhammad telah membawa agama baru dan menghina ajaran nenek moyang mereka, sampai-sampai Bani Umayyah mengutus Abu Sufyan untuk memerangi Nabi Muhammad pada perang Badar Kubra. Kemudian Bani Umayyah masuk Islam ketika Futuh Mekah pada tahun ke-8 daripada kenabian. Saat itu Nabi bersama 10.000 sahabatnya akan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah, dan saat itu terjadilah Futuh Mekah. Kemudian Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengumuman bahwa Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa aminun. Barang siapa yang masuknya rumah Nabi Muhammad fahuwa aminun, maka dia akan aman. Maka setelah itu banyak berbondong-bondong masuk Islam daripada golongan Bani Umayyah, dan setelah masuk Islam mereka berjuang membela perjuangan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Bani Umayyah tampil sebagai pejuang yang tangguh dalam menghadapi ancaman orang-orang kafir dan banyak berjasa terhadap kejayaan Islam. Bani Umayyah berperan penting dalam memberantas kaum murtad pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bani Umayyah berperan dalam penyebaran Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana kekuasaannya hampir menguasai sepertiga daripada dunia. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai gubernur di Syam selama 2 periode. Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal orang yang alim, kreatif dan juga cerdas. Nah, di sini awal berdirinya Bani Umayyah, titik awalnya dari sini, yakni peristiwa terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sebagai menandai akhir masa Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah termasuk kalangan yang paling terluka atas terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah yang mengingkari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang dinilainya tidak mampu menegakkan keadilan untuk menemukan dan menghukum pembunuh daripada Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan ini merupakan keluarga daripada Bani Umayyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memecat Muawiyah bin Abi Sufyan yang dinilai tidak mampu berlaku adil, amanah dan banyak merugikan rakyat. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah semakin bertambah tajam pasca pemecatan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Puncaknya terjadi pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin tahun 38 daripada hijrahnya Nabi Muhammad. Perang Siffin banyak menemukan atau menewaskan kaum muslimin. Pasukan Muawiyah melemah dan hampir kalah. Amr bin As mengusulkan agar Muawiyah berdamai dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menyetujui dan berdamai dan memutuskan untuk menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada putusan rakyat melalui sidang tahkim yang dilakukan secara terbuka. Kemudian kubu daripada Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa dan kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As mempersilahkan Abu Musa menyampaikan pernyataan bahwa Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatan khalifahannya. Amr bin As seharusnya menyampaikan bahwa khalifah akan diputuskan dalam forum sidang tahkim, tetapi Amr bin As menyatakan yang menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasca tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu ada pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Khawarij yang tidak mendukung keduanya, tidak mendukung Ali bin Abi Thalib dan juga tidak mendukung Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan berpindah tangan ke Hasan bin Ali. Kedudukan Muawiyah di Syam semakin kuat, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin tunggal. Hasan bin Ali berhati lembut dan tidak mau terjadi pertempuran darah dari kalangan kaum muslimin. Hasan bin Ali memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah dengan syarat. Yang pertama, Muawiyah harus berjanji tidak menghina Ali bin Abi Thalib dan juga keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus memberikan keamanan kepada semua warga yang tinggal di Syria, Irak, Hijaz, dan juga Yaman. Yang ketiga, Muawiyah harus memberikan keamanan terhadap semua keluarga Ali bin Abi Thalib, baik jiwa, harta, dan juga keluarganya. Sepeninggal Muawiyah, yang keempat, pengangkatan kekhalifahan harus diserahkan kepada hasil musyawarah para tokoh umat Islam. Kemudian tahun 661 Masehi terjadilah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah yang disebut dengan Amul Jam'ah. Sejak penyerahan kekuasaan tersebut, maka Muawiyah bin Abi Sufyan resmi menjadi khalifah umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan menata Damaskus dengan sistem yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam memimpin, Muawiyah banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi yang cenderung berkuasa penuh dan segala keputusan ada pada pemimpin atau khalifah. Sebelum Muawiyah meninggal dunia, ia menunjuk Yazid untuk menjadi penggantinya. Kemudian sistem pemerintahan pun berganti menjadi monarki absolut. Sistem dinasti atau kerajaan inilah yang digunakan oleh Bani Umayyah. Nah, kemudian sistem pemerintahan daripada Daulah Umayyah adalah sistem monarki absolut atau kerajaan atau dinasti, telah mengubah bentuk pemerintahan syura atau musyawarah yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Banyak yang menilai bahwa Muawiyah telah melanggar kesepakatan dengan Hasan bin Ali dengan menunjuk Yazid putranya sebagai khalifah selanjutnya, karena dalam persyaratan ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya, salah satu di antara syaratnya, kembalikan kekuasaan itu kepada umat Islam, jangan diwariskan kepada anak keturunan. Kemudian Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, dan Muawiyah khalifah pertama berkuasa tahun 41 sampai 60 Hijriah, dan yang paling terakhir berkuasa adalah Marwan bin Muhammad berkuasa tahun 127 sampai 132 Hijriah. Nah, ini diantara khalifah-khalifah daripada dinasti Umayyah yang terdiri dari 14 khalifah, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwan al-Himar bin al-Hakam atau Marwan bin Muhammad. Nah, kemudian baik, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun
41 Hijriah atau 661 Masehi dan berkuasa selama 90 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah. Kemudian tokoh ilmu muslim pada masa Bani Umayyah ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan juga Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan dinasti Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah yang dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, berarti setelah khulasah berakhirlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari apa yang Bapak sampaikan dan baca buku kalian untuk menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku paket. Nah, demikian, mohon maaf daripada segala salah dan khilaf. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.